orang kaya, baik orang miskin, tapi mereka karena Allah. Kalau kita berteman dengan orang, berteman itu bagus sama orang miskin, tapi orang miskin yang mengingatkan kita, tidak mengingatkan kita kepada Allah juga tidak baik. Jangan terus nanti, teman tuh golek orang miskin, wong sugih-sugih. Carilah orang yang kaya, tapi kayanya dermawan. Jadi selalu kita kalau berhubungan dengan dia ingat sama Allah dan bagaimana kebaikannya. Jadi kita bisa meniru. Sama orang miskin yang sabar karena dia sabar atas ujian Allah. Itu bagus ya. Jadi pejabat pun pejabat yang ingat sama Allah Subhanahu wa taala, boleh dikawani. Semua kuncinya karena Allah. Jadi juga yang digarisbawahi sama Ustaz Ja'far tadi, jangan kalian itu baik kepada orang yang di luar tetapi tidak pernah berbuat baik kepada yang di dalam. Ini sering terjadi, terutama maaf bapak-bapak laki-laki. Orang laki ini naudzubillah min dzalik. Kok gitu tapi? Loh, betul. Jadi sama istri itu kadang galaknya luar biasa. Sama istri itu kadang berbuat perbuatan yang menyakitkan, tapi setiap hari dia keluar dari rumah meninggalkan istri. Ini kan lebih menyakitkan. Dia mencari kenikmatan di luar, teman sama teman-teman duduk ngobrol ngerokok enak, ngakak-ngakak, tetapi istrinya di rumah menangis menanti kedatangannya karena ucapan kasarnya. Ini laki-laki. Hati-hati. Anda ini mas'ul ya, mas'ul terhadap rumah tangga. Gembirakan yang di rumah tangga. Gembira itu bukan karena duit. Sekarang orang gembira itu duit, tidak. Duit itu tidak bikin gembira. Yang bikin gembira itu hati yang saling menyintai karena Allah, menyayangi karena Allah. Makanya sering saya bawa banyak ulama-ulama yang sudah tua tapi mereka tetap mesra terhadap istrinya. Kenapa? Dia menyintai istrinya dan istrinya menyintai dia karena Allah. Kalau karena Allah tidak mungkin sirna. Kalau karena pangkatnya turun, dia turun pula cintanya. Karena sama orang kaya, cinta karena kekayaannya, dia juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak akan mendapatkan apa-apa ya. Kalau sudah kekayaannya habis, dia akan mencaci bahkan. Makanya jangan juga cari teman sing model-model seperti itu. Nanti kalau sudah pas, jadi istilahnya dikatakan semut yang suka deketi gula. Ngerubung nek sudah daji gula. Tapi kalau jadi jadam, nyingkir semua. Tidak satu pun mendekat, ini bukan teman. Itu justru orang-orang yang suka menjerumuskan kita. Hati-hati. Mereka menyanjung-nyanjung kita di depan kita. Wah, top. Tapi nanti sekali waktu mereka menghancurkan di belakang. Hati-hati, omongan-omongan itu banyak terjadi. Kadang membuat ucapan-ucapan biasa seperti biasa. Mas Arif, monggo Mas Arif. Mriki. Iku sing duwe Bupati Blora. Monggo Pak Bupati, Mas Arif mriki. Mriki Pak. Cecer Pak Umat ini sedikit. Berikut. Alhamdulillah. Jadi kita lanjut. Seperti ini. Temani sahabat pejabat, ini pejabat juga nih, bupati. Lah nek nemani bupati sing apik ngene lah enak. Jadi tidak apa-apa, silahkan menemani bupati jadi temannya siapapun, yang penting karena Allah. Bupati ini ya karena Allah ngono. Jadi bukan karena pemilihan toh. Ini dipilih rampung, dipilih lali, itulah. Itu bukan karena Allah. Makanya Mas Arif tidak pernah lupa, sering kesini karena pemilihannya karena Allah. Menyintai kita bersama ya karena Allah. Jadi tidak akan terpisah. Hati-hati laki-laki. Laki-laki itu paling gampang untuk menghindar daripada permasalahan. Itu sifat laki-laki. Termasuk saya, podo. Jadi lanang kabeh sama, di dunia ini sama semua. Kalau ada masalah di rumah tangga, terus keluar, kumpul sama teman-teman, ngakak-ngakak, pergi kemana, pergi ke sini, menghilangkan stres katanya. Padahal di rumah istrinya nangis stres, anaknya nangis, semua nangis gara-gara ulah ke laki-laki tadi. Hati-hati, jadilah laki-laki di dalam rumah tangga itu baik, di luar juga baik ya. Jangan terus di rumah tangganya baik, di luar tidak baik, itu ya tidak benar. Ya di luar baik, di dalam tidak baik, itu ya tidak benar. Jadikan semuanya baik. Cintai semua karena Allah. Dan urusan semua kembalikan ke Allah. Jangan menggantungkan diri kepada makhluk. Ada cerita saya baca dari bukunya Habib Umar bin Syekh.
Itu cerita ada satu orang terlilit hutang, yang banyak hutangnya. Di saat itu dia bingung, ini seorang Habib. Dia lapor sama gurunya, wahai guruku, izinkan aku untuk aku pergi ke India. Karena di India ada orang kaya yang dia suka membagi-bagikan hartanya. Siapa tahu saya datang ke sana nanti dapat harta dari orang tersebut dan saya bisa bayar utang-utang saya. Kata gurunya, wahai muridku, jangan kamu pergi ke India. Duduklah kamu tetap di kota ini. Namanya murid zaman dulu beda sama zaman sekarang. Di waktu dikasih gitu bilang, sami'na wa ata'na wahai guruku. Selamat, terima kasih guruku, saya tidak akan ninggalkan tempat ini. Nurut karo guru. Sekarang malah gurunya, guru bayari utangku ora gelem, marep mangkat ora entuk, malah dibisu-bisui gurunya. Ini murid model sekarang banyak. Dan banyak terjadi ini, banyak. Ya hati-hati, jangan jadi murid seperti itu. Sami'na wa ata'na, jangan sami'na wa asaina. Saya terima dan saya taat atas perintah guru. Akhirnya subhanallah, berapa bulan berikutnya anak ini tidak bisa bayar hutangnya juga. Datang lagi kepada gurunya, wahai guruku, izinkan aku pergi ke India untuk aku mencari rezekinya Allah, agar aku bisa membayar hutang-hutangku. Akhirnya kata gurunya, silahkan pergi. Ya kok dulu ditolak, itu kok entuk. Yang pertama dia minta izin sama gurunya karena ingin mendatangi makhluk manusia yang kaya untuk minta pertolongannya. Gurunya tidak mengizinkan karena kamu menggantungkan diri dengan manusia. Jangan berangkat. Yang kedua, saya ingin mencari rezeki Allah. Siapa tahu Allah memberi saya rezeki di sana. Nah, karena dia menggantungkan diri dengan Allah, disilahkan sama guru. Berangkatlah kamu. Subhanallah, sampai sana orang yang kaya tadi sudah meninggal. Yang akan didatangi itu meninggal. Waduh, nek saya. Tapi dia karena Allah meninggal tidak meninggal, dia tidak goyang hatinya. Saya datang bukan mau mendatangi dia, tahu-tahu dapat cerita bahwa dia sudah meninggal. Dan anak-anaknya delalah, anak-anak pelit semuanya. Tidak seperti bapaknya. Hati-hati, wahai orang-orang kaya yang loman-loman. Didik anak-anak kalian untuk menjadi loman seperti Anda. Ojo nganti awakmu mati, kegiatan-kegiatan yang dijalankan itu tertutup gara-gara anak sing pelit-pelit. Jangan. Terus kalau berbuat baik apapun di depan anak kalau bisa. Mau berbuat apapun anak dipanggil. Nakku, anakku sini. Ini bapak mau beli hadiah atau sedekah kepada ini ya. Tolong kamu yang sampaikan ke sana. Atau tolong lihat. Biar anak itu melihat orang tua ini terus berbuat baik. Jadi nanti terpancing anak itu untuk berbuat baik setelah meninggalnya orang tuanya. Tapi kalau tidak pernah dipamerkan ke anaknya. Anaknya tahu bapaknya dipikir pelit. Akhirnya anak tidak tahu kegiatan orang tuanya. Dia tidak meniru orang tuanya. Nah setelah sampai India ini sudah meninggal. Dalalah memang anaknya pelit. Akhirnya si orang ini tadi yang dari Yaman, dia capek tidur di masjid. Tidur di masjid, di tengah masjid itu kebetulan ada orang meninggal. Orang ini masih tiduran nih, tahu-tahu di situ ribut ngarepe dhewe di masjid itu. Ceritanya kurang lebih begitu. Ribut gara-gara sholat itu tadi imamnya takbirnya ping 5. Sholat itu takbir biasanya 4 kali, nek jenazah ini 5 kali. Yang satu bilang sah, yang satu bilang tidak sah. Yang satu bilang harus diulangi, yang satu bilang tidak usah diulang. Lah ini si wong Yaman yang turu, yang tadi pamit maghribnya tidur, kebribanan wong-wong ribut. Bangun di ada apa dong? Itu loh ada orang sholat jenazah itu kok katanya imamnya sholat takbirnya 5 itu tidak sah, ini yang satu bilang sah. Orang Yaman ini bilang itu sah, tidak masalah, tidak usah diulangi. Menurut ini, terang kayak kabeh. Orang masjid heran, kok pinter men. Rodok lusuh gitu orangnya, capek karena perjalanan jauh. Dulu naik jalan, naik sekarang pakai pesawat. Walaupun transit 2 kali itu, wis ngomel terus. Dulu naik pakai perahu. Dari India, dari Yaman ke India itu getek istilahnya sampai sana. Ini kita subhanallah naik pesawat di transit 7 jam, 8 jam semua ngamuk wah itu kan. Ini subhanallah. Sampai di situ akhirnya bingung orang-orang. Ini kok pinter men orang ini. Dipanggil sama masyarakat situ. Monggo beb mampir gen kula ini coronnya orang Jawa.
Monggo mampir ngen kula ngene Syafa. Iya. Di tempatnya Syafa dimintai doa, dimintai ceramah, diamplopi karo Syafa. Nyo. Kantongi karo Habib. Mboten njaluk dikai. Akhir itu pergi ke tempatnya Mas Marwan. Gali Marwan, assalamualaikum. Beb sini beb mampir ceramah amplopi Marwan. Lu nggone siapa naik? Lu nggone Mbah Ihsan. Ihsanuddin Cecam. Sampai sana dikai ping karo amplop ngono lho. Amplopina. Terus ini diundang ke sana-sana gara-gara ada orang keliru sholat jenazah 5 takbir. Dalam 2 bulan Habib ini duitnya akeh banget. Dilihat sudah cukup untuk bayar utang, dia kembali. Dia kembali ke Yaman lagi bayar ke utang rampung. Rampung beda nek wong saiki. Duitnya akeh terus malah kawin rono kawin rene. Lah ini sing ora cocok. Ini memang keperluannya untuk menyelesaikan hutang aja. Menyelesaikan hutang habis itu selesai mulai ngono lho, ndak ruwet. Beda nih kawin nono kawin nenek terus ndak apa ya ndak apa-apa, silakan mau kawin sana kawin sini boleh juga. Bukan tidak boleh, sing nglarang sapa? Ya cuman istilahnya bedone mbiyen karo saiki ngono tok. Subhanallah, pulang sampai ke sana temu gurunya lagi, gurunya cuman tersenyum. Wahai guruku luar biasa. Memang orang yang saya harapkan dulu itu meninggal. Dan sebetulnya ada keranten keliru nih menungso sholat jenazah aku untuk rezeki. Hebat ya, Allah itu kadang kalau memberi rezeki orang itu tidak terduga. Termasuk penyanyi cilik. Numpak jet pribadi. Cilian lho ning istana sapa ya? Aurel apa Farel? Farel. Jeneng sabun. Sapa? Farel. Oh Farel kok Aurel. Nah itu Farel itu. Dan ini itu jadi mendapatkan rezeki karena Allah memberi jalan dengan seperti itu aja. Untuk rezeki luar biasa. Dulu juga Pokari Sweetwi. Itu kan dengan batu ngono tok wis sak Indonesia antri di tempat beliau ini, siapa yang membukakan itu? Allah. Apa karena dia sendiri? Enggak, Allah itu yang membukakan, Allah yang memberi. Cuman kalau rezeki-rezeki yang seperti ini tadi gampang naik, gampang turun. Tapi kalau rezekinya para wali tidak pernah turun. Syekh Abdul Qadir Jilani itu rezekinya turun enggak pernah. Setiap saat terus ditambahi. Bal ahya inda rabbihim yurzakun. Rezekinya apa? Ilmunya dipakai terus oleh dunia. Fatihah dibacakan terus, ini rezeki. Tidak pernah turun. Tapi tadi kalau yang sementara naikkan itu sama Allah dinaikkan Allah, tidak masuk akal. Wong penyanyi cilik ngono tok dadi sugih cepet tok. Membelikan mobil orang tuanya, membelikan, kan luar biasa ini. Kalau Allah sudah bukakan itu tidak masuk akal. Seperti tadi Habib tadi dengan imam sholat 5 takbir itu tok, entuk duit nggo bayar utangnya kabeh. Beb aku tak kepingin kaya ngono Beb. Bagaimana saya tidurnya di masjid mana Beb? Kowe turuan yang ngisor jembatan ngono wae. Lah kok malah direncanakan saya mau tidur di mana? Kalau direncanakan tidak dapat. Ini tidak pakai rencana karena Allah yang menentukan. Apakah si Farel tadi juga ada rencana ke Istana Mudadi gitu kan tidak? Apakah Ponari itu seperti itu kan juga tidak? Karena memang sudah Allah menentukan. Jadi Allah itu mendatangkan makhluk-makhluknya ke tempat itu dan saat itu dia sugih. Luar biasa. Allah ini memang luar biasa. Nah, tinggal jenengan milih yang mana nanti. Rezekinya langgeng sampai nanti kiamat tetap dieling-eling seperti Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, seperti Imam Muhammad Al-Busiri. Malam ini kita baca burdahnya, padahal sudah berapa ratus tahun yang lalu. Tetap diwaca, ini rezeki. Nah, tinggal dipilih. Allah kalau membukakan gampang, ora sambok golek. Kalau Allah membukakan tuh semenit tidak sulit. Tapi kalau kamu yang golek mumet kalau ngidul golek kepingin bentok di depan orang, ya orang top. Walaupun kamu mau pakai kopiah miring ini. Terus nek perlu kamu pakai terus jalan itu ditaruh sini, ini orang biasanya naruh rokok atau potlot iki sikat gigi. Nah, dongok jalan kaki. Assalamualaikum. Sikat gigi itu memang sangat baik untuk kehidupan. Iya gua awakmu tok. Itu kadang nyari aneh-aneh begini supaya jadi top. Ya orang top tetap nek top ya top semelik nyik balik nah. Soalnya mencari top sama lain ditopkan. Paham? Bahasanya piye? Mencari top dan ditopkan. Ya jadi mencari top ya tidak top.
Ya tadi yang lainnya itu tidak mencari, tahu-tahu jadi top. Karena Allah menghendaki. Oh ngaku ya wis tak viral ke, masuk kemana-mana ya orang viral. Tapi ada satu orang yang tidak begitu, orang bejaji belas. Ngono ngene tok ngorok viral. Lha siapa yang gawe viral? Ya mbuh memang Allah menghendaki kok ya. Jadi hati-hati memang kalau sudah Allah menentukan semuanya itu. Tadi kenapa kok bisa mendapatkan itu? Ceritanya dia berangkat ke India karena Allah. Akhirnya semuanya dapat. Tapi kalau karena manusia, misalnya saya pergi Blora karena bupati iki. Ini salah jadi bupati aku ratikan blurone. Itu aja. Tapi kalau karena Allah melalui bupati sing undang, saya kapanpun ke Blora. Paham? Ini cerita. Tapi ini bupati ini kapanpun tetap hoping. Kau neng akhirat barang tak undang nih. Rib. Jenenge tak tulis nih gue HP ku tuh Arif PKB. PKB apa PNKB? Niku Arif. Gocekan sithik Mas Arif, gocek sithik. Soalnya rodok langsing sithik ini bupati niki Blora nih. Alhamdulillah Blora aman, Blora selamat, Blora insyaallah selalu mendapat berkah dan manfaat dunia akhirat dan semua kabupaten manapun sing dugi mriki Pak Bupati niku dek wau enten saking Lamongan, dek wau enten saking GTV, dek wau nggih enjang enten saking pundi melih niku. Komplit lah. Semua pada datang baik yang dari dari Kalimantan barang. Kepingin dadi wong apik kabeh. Sebab apa? Kepingin sholawatan. Lu luar biasa. Lah bupati ini kaya ngono kabeh Indonesia ya aman. Nah, bupati kok seneng sholawat ini kan termasuk rada aneh. Biasanya bupati kan dangdutan. Biasanya. Tapi ki sholawatan kabeh luar biasa Mas Arif itu. Ya arep ngundang. Walaupun belum ngomong wis tak disiki. Golek tanggal iki padahal golek tanggal. Gampil Mas Arif insyaallah gampang. Ya insyaallah. Ini tadi pokoknya cintailah beliau karena Allah dan beliau menyintai kita dengan karena Allah. Dan semua jamaah kita ini luar biasa. Saling menyintai karena Allah. Makanya tidak ada kebosanan satu sama lain. Rasa kalau ditinggalkan sedikit itu kayak sudah lama ditinggal padahal lagi tidak ingin. Itu kayak rindu terus. Ini karena Allah. Karena Allah itu selalu membuat hambanya yang saling mengasihi ini saling merindukan. Saling merindukan itu nikmat loh. Nikmat rezeki wong rindu ki rezeki. Kemudian orang pernah rindu karo bojomu terus piye? Dadi kowe lunga nang ndi wae karo bojomu, kowe kangen karo bojo ora. Loh, kok ora kangen karo bojo? Bosen kok. Lah, ini sudah termasuk musibah besar ini. Jadi musibah besar. Mata zurhib banda zidhubban. Kata kamu itu sering-seringlah kamu itu tidak berjumpa supaya tambah mesra. Dan ora pasrah itu stres ya. Jadi alhamdulillah. Jadi wong lanang merindukan istri dan istri merindukan nikmat. Saling merindukan itu rezeki. Nah, termasuk saling merindukan itu nanti yang akan diterangkan sama Habib Muhammad ini. Burdah ayo macanen Beb. Terjemahan burdah. Minta maaf tadi kalau ada yang tidak pas omongan saya. Minta maaf bukan karena saya sengaja, karena saya gembira punya orang-orang hebat. Saya gembira punya orang-orang hebat dan semuanya insya Allah semua itu saudara saya. Semua adalah orang-orang yang baik dan semua insya Allah akan selalu dalam wadah yang baik. Dan insya Allah Indonesia ini ke depan tambah baik dan lebih baik. Walaupun BBM muda. Ya, ojo mikiri BBM, ojo mikiri apa karepmu. Nek kowe ora iso tuku BBM bukaan tangkine Wiyono. Nawaitu dadi BBM lillahi taala terus setanteren kok lak mlaku. Tenane Beb, iya. Nek wis kepepet awakmu surani kowe wong ting takwa. Nah, saya maaf. Saya ada satu cerita walaupun ini mungkin tidak masuk akal tapi ya karepmu percaya kena ora kena. Saya sama Mbah Kusnan. Almarhum Mbah Kusnan itu Jating Lasem. Sampai waktu itu mau pergi ke Jawa Timur lewat Sarangan. Naik ke atas ndelalah mobil iki entek bensine. Supire ngomong, "Mbah, pripun iki bensine ajeng telas." Wis, dalano terus. Wis rasa ndelok ora sambok delok anune bensine. Ya ndak dilihat sama teman ya jenenge bensin entek tenan. Tengah-tengah mandek tek. Pun telas, Mbak, di atas gunung nih.
Di atas Gunung Kuntelas, Mbah. Aja geger sih to, Bu, engko takoke karo sing iso ngono lho. Tater murup. Tapi engko nek ketok pom bensin sing paling cedhak endi apa nek sing dodol bensin ning dalan botolan tuku ning kono. Nggih, Mbah. Dalan. Subhanallah. Tirun. Tambah rusak nggonmu. Ini waliullah luar biasa, luar biasa. Lah itu beda istimewa. Diapa gitu mau ya engko takok sing krungu. Ya. Jadi terus alhamdulillah pas delalah ada orang jual bensin itu yang di kotak itu bukan pom bensin, diisi dulu berapa liter yang ada di situ sampai pom bensin lagi baru beli. Itu bagus luar biasa. Kok tekan bagus lah velak ya wis lah. Maksud saya itu ojo geger masalah BBM muda. Wis bismillah niatono wae, niat ingsun dadi wong sing sabar. Niat ingsun dadi wong sing taat kalih pemerintah Indonesia. Ora iso tuku bensin ya ora usah numpak sepeda motor apa mobil, numpak sepeda ontel. Nek ora duwe sepeda ontel nunut mobile wong sing duwe duit, ngono wae. Wis kelak tekan ndi awakmu. Syekh Hermania itu luar biasa. Orang duwe duit tapi tekan Solo, tekan Jakarta, tekan lho kuwi numpak apa? Nite truk. Lho truk sapa? Nunut wis. Sampai hebatnya Syekh Hermania. Makanya itulah orang-orang tawakal. Tapi coba tiru. Tawakal duduk di pinggir jalan orang sholat. Ojo. Sholat sing apik delalah neng tempat transitan itu kan biasa ada masjid-masjid. Delalah neng kono. Loh, Bupati Bluro pernah ketemu gue Habib Syekh. Assalamualaikum Pak Bupati. Masya Allah. Jenengan niku tiang saya. Biasa arep nunut. Tiang saya jenengan Masya Allah. Habib Syekh kali kan jenengan remen kula niki muridé Pak. Kula nek nunut jenengan ten Semarang. Oh monggo Bupati niki gampang kapusan. Monggo. Delalah Syekh Hermania wajahnya memang nyeneng kabeh. Letek-letek. Lah ora adus rong dina telung dina ku ya mesti tetep mangkat selawatan pigi ke Malang itu 3 hari. Kuwi adus ning ndi le? Mboten adus, Beb. Sing penting lah istinjaknya komplit semuanya tuh beres, Beb. Lah mbumu kaya ngono malaikat apa gelem nyedak. Wong sing apek kuwi nek malaikat sing nyedak. Lho malah penak to, Beb, malah mboten ditulis maksiat kula. Lho malah kurang ajar ta. Malah mboten ditulis maksiate ora nek malaikate kanan kiri ora nek ora gelem nyedak kok. Oh Masya Allah. Jadi memang kewangi-wangian itu memang dicedai malaikat. Ngapunten Mas Arif, gojekan Mas Arif. Kangen kali jenengan ini Bupati Bluro ya. Silahkan Beb. Ki jam piro ya? Oh alhamdulillah sih oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Aqsamtu bil qamaril munshaqqi inna lahu min qalbihi nisbatan mabruratal qasami. Aqsamtu bil qamari. Saya bersumpah, kata Imam Busiri, saya bersumpah demi Tuhannya bulan yang menciptakan bulan. Nah, di sini beliau membuang kalimat Rabbi, asalnya aqsamtu bi Rabbil qamari. Karena bersumpah dengan selain Allah bagi makhluk itu dilarang. Tapi kalau Allah sendiri bersumpah dengan ciptaannya diperbolehkan. Ya, karena Allah nggak ada hukumnya untuk Allah. Makanya Allah dalam Al-Quran kan banyak bersumpah dengan makhluknya ciptaannya. Wasyamsi wa buhaha wa buha wal asri dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau seorang hamba sumpah dengan nama makhluk maka dilarang, haram hukumnya. Makanya di sini maksudnya adalah saya bersumpah demi Tuhan yang menciptakan bulan. Bulan yang al-munsyaqqi, yang pernah terbelah.
Karena dulu pernah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadisnya sahih dan ini termasuk mukjizat yang paling agung bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saat itu orang masyarakat Mekah itu pengen minta bukti sama Nabi Muhammad. Muhammad, kasih kita bukti yang besar, tanda kenabianmu, tanda kerasulanmu yang besar, yang agung. Kasih tahu kita, tunjukkan kepada kita. Bisa nggak kamu nunjukkan sama kita semua? Mungkin kalau satu orang mungkin bisa disihir, tapi kalau orang satu Mekah mungkin kamu nggak bisa nyihir kita. Kan Nabi Muhammad kan dikatakan tukang sihir. Coba kamu bisa nggak nyihir orang satu Mekah? Nggak mungkin bisa. Ayo coba. Ini kumpul semua ini sudah, ini mau menghinakan Rasulullah. Nah, dikatakan oleh Al-Imam Al-Qastallani rahimahullah, beliau menyatakan dalam kitabnya Al-Mawahib, beliau menyatakan kalau Nabi Musa itu Allah berikan mukjizat bisa membelah laut itu di alam dunia. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW atasnya, kelasnya bukan alam dunia lagi, alam langit sudah. Sudah yang di langit, sudah yang dibelah oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah bulan. Berarti Nabi Muhammad mukjizatnya mengungguli Nabi Musa ala nabiyina wa ali afdhalus salah wassalam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad SAW, bulan itu mulai kecil mainannya Rasulullah. Saya kan juga pernah dulu cerita itu. Rasulullah waktu masih balita kan mainannya kan langit kayak touchscreen HP, ya kan? Bintang dipindah sana, pindah sesuai dengan isyarat jari Nabi Muhammad. Bulan juga begitu, sesuai dengan isyarat jari Nabi Muhammad, pindah kemanapun. Karena langit ini semua tunduk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi bulan yang mana cemburu kepada Rasulullah, cemburu dengan terangnya Rasulullah, padangnya Rasulullah, cerahnya wajah Rasulullah, indahnya wajah Rasulullah. Habib Ali kan bilang di Simtud Durar, mengutip syair milik Ibnul Farid, menyatakan ya gharul badru min husni wajhihi tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Cemburu bulan itu kepada Rasulullah, sampai orang-orang yang mensifati Rasulullah sampai bingung mau apa lagi mensifati Rasulullah. Bulan aja cemburu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya betul Rasulullah SAW ketika mereka semua kumpul, Rasulullah menunjuk kepada bulan atas izin Allah karena mukjizat bagi beliau, dibelah. Yang setengah disuruh di atas gunung, yang setengah sejajar atau sampingnya gunung. Kaget orang-orang ini. Sampai mereka tuh kitenan murai. Sampai mereka tuh sampai heran, ini jangan-jangan Muhammad nyihir kita ini. Sampai mereka menyatakan, wah, hadza sihrum mustamir. Dalam Al-Quran saya akan ceritakan ini. Wah, ini sihir yang top, ini sudah terus menerus. Saking tope sihir Muhammad, sak Mekah sampai disihir semuanya. Coba-coba tanya sama orang luar kota, ketok pora. Betul, ngutus berapa orang ke kota ini, ke kota itu, samping-samping Mekah. Iya, mau bengi bulannya terbelah, kok iso ya? Semuanya merasa begitu, tetap mereka tidak beriman, menyatakan sihir tetap, sihir kelas dunia. Semuanya sampai bisa tersihir dengan Nabi Muhammad SAW menurut mereka. Makanya Allah menyatakan sebelum menyampaikan itu, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Sudah dekat kiamat. Karena sudah terjadi ini, dibelahnya bulan. Survei membuktikan, diteliti oleh para profesor, para peneliti bulan. Mas tidak tahu penelitiannya, pokoknya yang tingkat dewa pokoknya, tingkat tinggi sudah pokoknya. Itu di bulan ada garis. Ini benar, udah percaya kok takon Mbah Google lah, goleki lah ya. Itu ada garis di bulan yang mana menyatakan bulan pernah dahulu terbelah. Saking mereka nggak Islam, dia tidak tahu sejarahnya. Padahal sejarahnya pernah dibelah oleh Nabi Muhammad SAW, dikembalikan lagi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah bayangno zaman Rasulullah kiamat sudah dekat, saya kira kiamat sudah mepet, kan begitu kan ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita lah, amin Allah. Kemudian Imam Busiri
menyingkronkan, bahasa komputernya ngono, menyingkronkan dengan kejadian yang lain yang terjadi pada Nabi Muhammad. Ini yang terjadi pada alam semesta sudah ceritakan. Sekarang yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Innalahu min qalbihi nisbatan. Ini ada hubungannya, ada kaitannya dengan dibelahnya hati Nabi Muhammad SAW. Dua kejadian yang luar biasa, dua kejadian yang menakjubkan. Nabi Muhammad dibelah dadanya nggak pakai dokter anestesi, nggak pakai dioperasi, nggak pakai dibelah pakai alat-alat operasi yang sekarang, tapi malaikat mengoperasi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dalam keadaan sadar, tidak sakit sama sekali. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan ini terjadi 4 kali. Ada ulama yang menyatakan 5 kali dibelah dadanya Rasulullah. Rasulullah ini dadanya dikeluarkan, hatinya dikeluarkan, bukan berarti hatinya Rasulullah kotor. Kalau ada orang yang berpikiran begitu, berarti hatine wong kuwi sing kotor. Karena menyangka hatinya Rasulullah ada kotorannya. Lah wong Rasulullah itu diciptakan dari cahaya Allah, berarti menyatakan cahaya Allah ada kotorannya, kan ngawur. Nabi Muhammad diciptakan dari cahayanya Allah, berarti Nabi Muhammad adalah suci. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sampai diriwayatkan malaikat Jibril itu bilang sama Rasulullah, Muhammad, saya sudah keliling mulai zaman Nabi Adam, sebelumnya Nabi Adam sampai nanti kiamat, aku wis keliling tak golek siji-siji siapa yang memiliki hati yang paling suci, siapa yang memiliki hati yang paling bersih. Saya tidak mendapati yang membandingi hatimu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 4 kali, yang masyhur 4 kali. Kapan saja? Dikumpulkan oleh satu penyair menyatakan, wa syakku sadril Mustafa wahwa fi dari bani Sa'din bila miryati kasyakkihi wahwa ibnu ashrin thumma fi lailati mi'rajin wa indal bi'thati. 4 kali. Pertama adalah saat Nabi Muhammad SAW di tempat Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Sampai Siti Halimah sampai ketakutan, dikembalikan kepada Siti Aminah. Ketakutan, waduh ada apa-apa gimana ini. Siti Halimah nggak tahu kalau ini orang istimewa, malaikat yang belah dada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian terjadi juga di umur 10 tahun ketika Nabi Muhammad sudah mau remaja begitu ya, umur 10 tahun Nabi Muhammad dibelah lagi. Kemudian ketika ketika Mi'raj, mau Isra Mi'raj, kemudian ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama. Jadi 4 kali. Ada lagi pendapat satu lagi menyatakan 5 kali. Yang kelima kapan? Saat beliau berumur 20 tahun. Cuman ini riwayatnya nggak ada. Tapi ada yang berpendapat, cuman riwayatnya nggak ada. Itu aja. Imam Baijuri bilang begitu. Nah, ada hubungannya dibelahnya tadi bulan dengan dibelahnya dada Nabi Muhammad SAW. Dan sumpah saya ini mabruratal qasami, sumpah yang jujur yang tulus. Orang apa sih ya ini? Sumpah yang betul-betul jujur dari lubuk hati, sumpah ini. Kemudian Imam Busiri melanjutkan lagi tanda-tanda kenabian Nabi yang lain. Wa ma hawal gharu, menceritakan tentang bagaimana perjalanan Rasulullah mau hijrah ke kota Madinah. Mampir ke Gua Thur. Mampir ke Gua Thur, berarti di Gua Thur itu ada berapa orang? 2. Wa ma hawal ghar, dan yang ada di dalam Gua Thur min khairin, dari kebaikan, wa min karamin, dan dari kedermawanan. Di sini ulama ketika mensyarai burdah, maksud Imam Busiri ini apa? Beda pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa ini dua-duanya dimiliki kedua orang tersebut. Kebaikan dan kedermawanan dimiliki Rasulullah. Kebaikan dan kedermawanan dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dua-duanya punya. Ada lagi yang berpendapat bahwa ini mensifati satu-satu Imam Busiri. Khairin, kebaikan, karena kebaikan dunia akhirat Nabi Muhammad. Karena dunia akhirat gak akan jadi baik, surga gak akan jadi baik kecuali karena Nabi Muhammad SAW. Berarti kebaikan yang dimaksud di sini Nabi Muhammad. Nah, terus yang kedua, wa min karamin, kedermawanan. Di sini yang dimaksud adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar semuanya, jiwanya, raganya, hartanya, pikirannya, waktunya, semuanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sampai pernah Sayyidina Abu Bakar itu semua hartanya ditanya, ini berapa harta kamu yang kau berikan ini Abu Bakar? Semua Rasul. Semua Rasul. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar itu telat. Sayyidina Umar duluan. Sayyidina Umar tuh lihat ngelirik. Wah, Abu Bakar tidak ada ya, aku disi. Biasanya Sayyidina Abu Bakar tuh duluan kalau beramal. Ini Sayyidina Umar, aku disi. Sayyidina Umar bawa separuh hartanya. Jadi berarti kening ono ada berapa? 1 juta, ini 500.000 kasihkan ke Rasulullah. Rasulullah, ini separuh harta saya, Masya Allah. Dipuji sama Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar datang, terlambat Sayyidina Abu Bakar, bawa semua hartanya. Wah, kalah wis. Niatnya pengen disi tapi malah telat, tapi mengungguli amal daripada Sayyidina Umar bin Khattab semuanya. Lah terus anak istri kamu gimana? Ini tidak saya tiru nih. Yang ditiru yang tadi sampaikan Habib Syekh aja tadi. Ya. Yang kamu tinggalkan anak istri kamu apa? Allah dan Rasulnya. Tidak bisa dimakan itu, Beb. Tidak bisa buat belanja, buat beli bensin, tidak bisa itu. Tapi Sayyidina Abu Bakar keyakinannya luar biasa. Allah dan Rasulnya. Oh ya sudah. Semuanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian juga setelah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini nyiapkan unta, nyiapkan segalanya untuk Rasulullah. Sampai Sayyidina Abu Bakar itu sampai gelisah ketika hijrah. Kadang di belakang Rasulullah, kadang di depannya Rasulullah, kadang di belakang Rasulullah. So sampai bingung. Ini belakang, ke depan, belakang. Ada apa? Malaki Abu Bakar, kata Rasulullah. Ente ada apa ente? Kok ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan. Ya bahasanya ngono lah ya. Ke belakang, ke depan, ke belakang, depan. Katanya Sayyidina Abu Bakar, saya ke belakang, saya takut ada yang ngejar engkau ya Rasul. Saya ke belakang takut ada yang ngawasi di depan, ada yang nunggu di depan. Dari perhatiannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada Nabi Muhammad SAW. Sampai di Gua Thur, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bilang, Rasulullah sebentar, tak masuk dulu. Tak masuk dulu. Sayyidina Abu Bakar masuk, karena itu gua kecil, tempatnya ulo, tempatnya kalau jengking. Tempatnya binatang berbisa. Masuk, sorbannya disuwek-suwek. Orang iman di surbane, walaupun regone larang. Disuwek-suwek sama Abu Bakar untuk nutup lubang-lubang binatang itu. Ular sama kalajengking ditutup. Sampai surbane entek, sisa 1 lubang. Sayyidina Abu Bakar selonjor, kakinya 1 nutupi lubang itu. Bilang Rasulullah sudah aman, engkau masuk dulu. Jadi mengorbankan dirinya, nek dipatok ulo, Sayyidina Abu Bakar dulu. Masuk Rasulullah, capek 500 km Mekah Madinah jalan. Gantian sampai Rasulullah kadang yang naik unta, Sayyidina Abu Bakar nggak berani. Sampai kakinya Rasulullah sampai berdarah, sobek, kakinya Sayyidina Abu Bakar juga sampai sobek. Perjuangan yang luar biasa. Akhirnya Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ketakutan. Rasulullah gimana ini ketakutan? Katanya Nabi Muhammad, ma dhannuka bitsnain Allahu thalithuhuma. Menurutmu gimana? Kalau 2 orang Allah yang ketiga, kata Rasulullah. Wah, ya langsung tenang loh hatinya Sayyidina Abu Bakar tuh ya. Loh, Allah yang ketiga ya sudah. Sampai Allah kenang kisah ini di dalam Al-Qur'an. Tsaniyatnain. 2 orang. 2 orang. Idhuma fil ghar. Ketika 2 orang ini dalam Gua Thur. Idh yaqulu li sahibihi. Ketika Rasulullah bilang kepada sahibnya. Jadi Ustaz Ja'far ceritakan tentang sahib, teman. Makanya sampai dikatakan para ulama kalau ada yang mengingkari pertemanan Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, kesetiaan Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah, murtad. Tapi kalau sahabat yang lain masih ahli bid'ah, belum murtad. Tapi kalau sudah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia mengingkari nas Quran berarti. Karena Allah sudah bilang li sahibihi, sahibnya, temannya. Lebih luar biasa. Kedekatan berarti kan ketulusan yang luar biasa dari Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah. La tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama kita. Rasulullah. Karena sebelumnya tuh, karena guanya tuh kecil. Kalau kita lihat Gua Thur tuh kecil. Jadi dari atas itu kelihatan, kaki itu kelihatan. Makanya ketakutan wajar Sayyidina Abu Bakar. Ketakutan wajar. Kalau begitu lihat begini kelihatan bawah. Tapi perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saat Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar, Abu Bakar kakinya yang buat nutupi lubang itu dipatok ulo. Tok. Kesakitan. Kalau kita mungkin sudah teriak. Tapi ini karena Rasulullah istirahat, kesian. Abu Bakar ya butuh istirahat juga, tapi pengorbanan tadi itu loh waktunya istirahatnya, tenaganya untuk Rasulullah.
ditahan sampai keluar air mata, netes, tes. Rasulullah begitu netes di pipi Nabi Muhammad SAW bangun. Ada apa kamu nangis? Ini Rasul, kaki saya di apa bahasa Indonesia nih? Dipatok, patok Indonesia, masuk Indonesia. Patuk. Pokoknya dijokot ngono lah ya. Dijokot ular. Mana kata Rasulullah? Mana? Ada sebagian riwayat yang lain sampai ularnya itu mau lihat saya. Ularnya itu mau lihat saya kata Rasulullah. Biar ke. Ularnya gini tak. Ngelihat Rasulullah, keindahan Rasulullah. Ngertiin Nabi Muhammad. Tidak mungkin Nabi Muhammad dipatok ular. Laler aja nggak mau dekat tak. Laler aja nggak mau hinggap Rasulullah. Peneh ular. Ularnya malah lihat. Nah, karena sunnah dibunuh, pateni saiki. Dan sunnah dibunuh ular itu. Akhirnya dibunuh sama bakar, terus kakinya diludahi Rasulullah. Nah, ludahnya Rasulullah mengandung pengobatan. Beda sama ludahnya kita gitu kan ya. Akhirnya infeksi. Ya. Luar biasa, sampai sembuh akhirnya. Nah, di sini ulama beda pendapat. Si Abu Bakar itu kan meninggal mati syahid karena keracunan. Apakah karena racun ini? Tapi ada yang bilang, oh enggak, udah diobati Rasulullah. Ada lagi yang bilang karena racun pernah disuguhi sama orang Yahudi, disuguhi makanannya itu diracun. Gara-gara itu sampai pengaruh sakit, sampai beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai meninggal. Wa kullu tarfin minal kuffari anhu ami. Dan mata setiap orang kafir yang lewat situ buat buta oleh Allah Subhanahu wa taala, ndak gitu. Kenapa? Dhannul hamama wa dhannul ankabuta ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi. Karena di situ ada sarang laba-laba. Abu Jahal itu dibilangi, coba katanya orang-orang ke Abu Jahal. Coba ya Abu Jahal ya, kita cek aja. Lah kowe iki piye to pikiranmu piye to? Lah iki lho sarang laba-labanya itu lho adanya sebelum lahirnya Muhammad. Lho ngopo mbok cek? Lho pikiranmu piye? Katanya Abu Jahal. Ini nih sarang laba-labanya ada sebelum lahirnya Muhammad kok. Yang satu lagi mau ngecek, di situ ada burung dara, burung merpati. Ya, saudara merpati kurang lebih lah misanan. Ya, ada apa? Ada sarangnya begitu. Merpati liar itu kalau dideketi langsung terbang. Ora mungkin tuh ya, sarangnya ya rusak, merpatinya ya kabur kabeh. Kalau Muhammad sama Abu Bakar di situ, tidak mungkin. Jadi dibuat Allah orang-orang tidak mendekat ke situ. Padahal kalau mendekat ngintip toknya ketok. Subhanallah, dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Busiri menyatakan wiqayatullah, perlindungan Allah. A'lat apa? Aghnat ya, aghnat. Wiqayatullah, perlindungan Allah, aghnat. Enggak butuh. An mudha'afatin, dari berlipat-lipat. Minad duru, baju perang. Wa an alim minal utumi, atau benteng yang tinggi-tinggi. Tidak perlu Allah pakai benteng yang tinggi, cukup sarang laba-laba. Padahal sarang laba-laba Allah dalam surat Al-Ankabut bilang apa? Wa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Sarang atau rumah yang paling lemah itu rumahnya laba-laba. Dikasih sama Allah sing paling lemah. Untuk orang-orang sing sangar-sangar ya, sing kemaki tadi itu dibuat sama Allah, mereka kalah dengan sarang laba-laba yang paling lemah itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah pas mau berangkat Nabi Muhammad sama Abu Bakar itu, Abu Bakar sudah bawa unta ini. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal itu nyari, mana Abu Bakar, Muhammad mana? Rasulullah jawab Abu Bakar, wis menengo, rak ketok aku. Kamu diem, tidak kelihatan saya dia. Dibuat buta sama Allah dari melihat Nabi Muhammad. Jadi pas mau berangkat ke Madinah itu, Abu Jahal sudah nyari, mana Muhammad, mana Muhammad. Abu Bakar heran, loh lah sampingku Nabi Muhammad. Ini Abu Jahal kok bengak-bengok ngolain Nabi Muhammad, nyari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diem, dia tidak kelihatan saya. Dibuat buta sama Allah daripada melihat saya. Mudah-mudahan kita nanti enggak dibuat buta sama Allah, ketemu lihat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dibuat buta. Bayangkan ya, penggede-penggede sombong-sombong mencari Nabi Muhammad dibuat buta sama Allah. Jenengan bayangke Abu Jahal waktu itu piye coba? Plungo golek-golek. Padahal Rasulullah di samping Sayyidina Abu Bakar. Luar biasa. Ini perlindungan Allah. Jadi perlindungan Allah itu tidak ada yang melebihi. Mestinya kan itu tadi di depan
gua itu tadi dibangun sama Allah benteng yang dhuwur supaya Abu Jahal itu tidak bisa masuk, ditutup rapat dengan benteng lah istilahnya. Tapi tidak, orang-orang sombong itu dikalahkan dengan laba-laba dan sarang burung merpati. Cuman kecil sepele. Jadi wong-wong sombong aja sombong, awakmu kalah karo sing sepele-sepele. Akhirnya nyingkir ini kekuasaan Allah. Karena apa? Karena ada Nabi Muhammad. Abu Bakar Siddiq, sahabat beliau selamat bersama Nabi Muhammad. Ya kalau di saat itu tidak bersama Nabi Muhammad, nek caranya orang Semanggi Kidul ya Gonku, itu Nabi Muhammad jalan sama Sayyidina Abu Bakar, orang Semanggi dibuat buta untuk tidak melihat Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tidak. Ini cerita aja. Insyaallah saat Semanggi kabeh dibuat mudah untuk berjumpa Nabi Muhammad. Ini contoh. Saat itu yang kelihatan cuma Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saya yakin surah induk Kanjeng Nabi ki wis tak pateni. Kan ngono. Menurut akale wong Semanggi. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak, tetap dijaga. Bagaimana penjagaan Allah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ada di Mekah, ditinggal oleh Nabi Muhammad, tidur di ranjang Nabi Muhammad. Di situ waktu dibuka dilihat wajah Sayyidina Ali, juga didiamkan, tidak dibunuh. Menurut coro akal mungkin akal ini, tapi coranya Allah lain. Akal tidak dapat Nabi Muhammad iki sing tak mateni kan gitu. Ini tidak. Ditinggal Sayyidina Ali. Karena apa? Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan semua perbuatan yang di muka bumi ini Allah lah yang menentukannya. Tidak ada lain Allah. Jangan takut, jangan khawatir gitu. La tahzan kata Sayyidina Rasulullah. Karena Allah bersama kita. Bangsaku pula la tahzan, jangan takut, jangan ragu, jangan bingung. Walaupun apa yang terjadi di muka bumi ini, la tahzan, innallaha ma'ana. Insya Allah nanti ada jalan. Kita ini sebetulnya cuma perubahan-perubahan aja. Sebetulnya sudah pernah kita alami semua yang kejadian-kejadian sekarang. Contoh, sewaktu dulu maaf ini. Contohnya tidak tepat tapi insya Allah ya bisa buat contoh. Rokok harganya 450 rupiah. Saya masih merokok dulu gudang garam 12. Tahu-tahu naik jadi 1000. Ya iso tuku. Naik menjadi 5.000, 4.500, terus naik jadi 7.000, naik 10.000. Malah banjir rokok di tempat saya. Setiap orang datang ngasih sak selop. Ibu bojoku dongane ora mandi alhamdulillah bojoku. Istri saya dulu tidak mandi doanya. Bab rokok. Tak omong kalau gitu doakan aja mudah-mudahan rokok itu menjadi obat bagi suami saya. Daripada obat, penyakit air loro tenang. Delalah ya sing kobul sing loro kuwi. Akhirnya ya pasang ring. Setelah pasang ring mandek rokoknya. Jadi itu menunjukkan apa? Tidak bingung, tetap dapat sudah dulu ya pernah gitu. Bensin dulu 1,50 sak liter, saiki dadi piro? 10.000. Ya iso tuku. Ora nek sing ora iso tuku. Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Bank kita adalah Allah. Ghani. Allah kaya. Tidak pernah Allah tidak memberi kepada hambanya. Pasti diberi apa yang menjadi kebutuhannya. Pasti. Tidak mungkin tidak. Lah itu penting di dalam hati kita. Kita kadang menggantungkan semuanya dengan BLT. Delalah luput BLT ini ngamuk-ngamuk. Akhirnya ngono menggantungkan sama pemerintah. Menggantungkan sama manusia. Jangan. Pemerintah itu menjalankan tugasnya. Anda gantung sama Allah. Dongakno pemerintahnya pun juga gantung sama Allah. Jadi akur. Ora terus berbenturan. Wis aja ribut lah. Demolah kepada Allah. Waktu demo sama Allah seperti tadi ceritanya. Lah ini tadi saya dibuat buta. Saya ada satu cerita. Dibuat buta juga. Di zaman Mbah Yahya. Mbah Sirot. Kawatan sini. Mbah Sirot di situ. Yang kemarin baru hallnya. Hallnya kemarin Mbah Sirot. Beliau ini waktu ziarah ke tempat Mbah Yahya. Di Kalioso sana. Yang kepingin ziarah boleh ziarah di sana. Jalan sebelum Kalioso itu. Itu tempat Mbah Yahya itu. Makam lama. Waktu beliau sholat Jumat di tempat di masjid situ. Zaman Belanda ini. Ini cerita. Saya cuma menceritakan percaya karepmu. Rayo karepmu. Aja menerleng ngene wae tok. Apa tenan to Beb? Ya sak karepku to. Aku tak cerita rungokno nek kowe gelem. Kalau ndak mau ya tutupan kupingmu karo sate.
Sing entuk sate mesake yo. Enek sing entuk, enek sing ora entuk sih. Terima kasih Cak Edi, satenya luar biasa. Enek sing entuk sate, entuk roti. Niki donya wis ngono kuwi. Kayak wong ning masjid Jumatan, siapa yang datang pertama mendapatkan unta yang duduk soft berdepan. Soft kedua berikutnya untuk wedhus, pitik terakhir ndok. Lagi ini termasuk ini padha. Yang di depan ini untuk macam-macam. Yang soft berikutnya rodok macam tok, ora nggo macam-macam. Sing ana cem tok. Ya, ora entuk apa-apa. Ini mau cerita, oh Mbah Yahya. Setelah itu Mbah Sirot ini duduk di masjid, masyarakat di situ jawil Mbah Sirot. Mbah, niki awake dhewe niki dikepung kalih londo. Shh, kata Mbah Sirot. Kowe meneng aja kakean ngomong ki arep Jumatan sik. Lah mengke pripun? Aja metu nek urung aku metu. Nggih, Mbah. Semua duduk. Ini cerita, ya aja ngono Al Habib iki apa cerita ngapusi. Ora apa-apa wong cerita ki ngapusi juga cerita kok. Cerita ki ngapusi ya cerita. Iki lah setelah itu yang cerita orangnya sudah meninggal. Mbah Mukhtar, Pak Mukhtar yang ada di Sragen. Waktu itu duduk selesai ini ceramah kamu. Londo itu di luar sudah megang senjata semua. Mbah Sirot keluar dulu. Hei Londo, mi ceko. Cuman gitu toh. Sama tangan ini, Londo kabeh, mi ceko. Terus Mbah Sirot, ayo metu. Suruh keluar, semuanya keluar sampai habis yang di masjid. Mbah Sirot baru pulang. Setelah Mbah Sirot keluar, iki Londo-londo melek. Digoleki ora enek wong, tidak ada orang sama sekali. Ini dibuat buta oleh Allah gara-gara doa Mbah Sirot. Ya, luar biasa. Ya kenapa kok doanya Mbah Sirot mandi, aku kok orang mandi? Lah awakmu dhewe iki setane. Setane iki sing donga iki mau setane kan lho. Tapi alhamdulillah insyaallah bagaimana Mbah Sirot tadi ya kita semenjak insyaallah kita tidak melihat semua yang jelek-jelek, yang ada hanya yang baik. Jadi mintalah kepada Allah agar saya dibutakan untuk tidak melihat kejelekan orang lain, hanya melihat kejelekan diri sendiri. Minta sama Allah dibutakan dari segala macam kesalahan orang lain, minta dibukakan kesalahan sendiri. Insya Allah luwih selamat.